Hello manusia yang hanya numpang di bumi, bagaimana kabar kalian? Gimana? Sudah sering nonton film zombie yang dari awal hingga akhir cerita kalian tidak bisa diberi pernapasan sedikit pun? Ya kodong. Kalau saya baru kali ini menonton film zombie yang dari awal hingga akhir cerita tidak bisa diberi pernapasan dengan tenang akibat alur filmnya yang sangat-sangat membangunkan. Kembali lagi bersama saya BKP Studio yang kali ini saya akan merangkumkan sebuah film zombie terbaik sepanjang masa yang terbit tahun 2021 yang berjudul Day of the Dead. Menceritakan di suatu lokasi terpencil di wilayah padang rumput Everglades, Florida, sekumpulan ilmuwan berusaha mencari solusi untuk pandemi yang melanda dunia. Dr. Logan dan Dr. Sarah Bauman menjadi dua tokoh yang memimpin penelitian di Everglades. Jadi tanpa banyak kicauan, himbauan dan tatanan masyarakat, kita langsung saja. Namun sebelumnya jangan lupa untuk bersyukur bahwa kalian masih bisa bernapas hari ini sehingga kalian masih bisa mencium bau ketek pacar kalian. Ya, kalau kalian masih punya. Dan ingat passwordnya adalah what the vlog everybody skidi bam bam cuy. Siapa yang ketuk dibawa ke rumah sakit, tak ketuk-ketuk dibawa ke rumah tabera-bera. Wah capek ya anjing. 3 potong kompas langsung 1. What the vlog. Kisah yang menunjukkan pada suatu kota terdampak pandemi yang sampai saat ini ilmuwan belum tahu apa penyebabnya. Hal ini merupakan pandemi yang dapat merubah manusia menjadi sosok zombie yang mukanya jelek tanpa rupawan. Sehingga kota yang terdampak pun dilakukan operasi penutupan kota sementara. Ya, seperti pembatasan pembantaian kepada manusia. Di awal film, kita dilihatkan seorang anak muda berpasang-pasangan di dalam suatu gudang sambil bersilaturahmi beber. Nama mereka adalah Nina, si cewek baru belajar natskal, Kel yang rambut landak saknean, Ciel, dan satunya entah siapa namanya karena hanya sebagai pemeran pembantu di film ini. Scene dilihatkan Nina mengajak Ciel untuk pergi ke ruangan lain. Entah apa yang akan mereka lakukan. Hey, let's explore. Sembari Ciel mencari Nina di suatu lorong, tiba-tiba muncullah sosok entah siapa itu yang melintas begitu cepat. Sebut saja sang Flash yang takut kena kamera. Ciel yang mencari Nina tiba-tiba... Ya, Ciel dikagetkan oleh Nina dan Ciel pun mengajak Nina untuk ke rumahnya, entahlah mungkin mau makan sinonggi. Saking asik-asiknya Kel dan si cewek melakukan mantap-mantap. Datanglah Ciel yang mengganggu mereka berdua sedang silaturahmi dan mengajak mereka untuk pergi dari gudang tersebut. Nahasnya, hidung Kel mengeluarkan darah dari hidungnya sehingga mengenai gunung si cewek. Ya, di film ini ciri-ciri yang akan merubah menjadi zombie mengeluarkan darah dari hidung. Namun, saking saknenya Kel, dia mengajak si cewek untuk ke rumahnya dan akan membayarnya. Wanna come over? Are you nuts? Namun ditolak oleh si cewek. Ketika mereka bergegas pergi tanpa si cewek pun berjalan sendirian menyusuri hutan yang sengaja dikosongkan oleh bapak sutradara. Nahasnya, si cewek hanya sampai di sini dia masuk dalam film karena digrebek oleh zombie. Scene berlanjut di pembatasan kota yang dipenuhi bapak-bapak tentara. Di film ini pemeran utamanya adalah Corporal Cross. Ya, si cewek cantik bibir gemulai ini. Corporal Cross akan pergi ke suatu tempat bersama Crane. Ya, Crane ini diceritakan sebagai tentara yang sangat mencintai Corporal Cross. Tapi jangan dulu bahas cinta mereka, nanti di belakang saja. Berlanjutlah di perjalanan Corporal Cross bersama Crane yang ternyata mereka akan pergi ke rumah Corporal Cross untuk menjemput ibu Corporal. Setiba di rumah, ternyata Corporal Cross menggerebek adiknya yang sedang bermantap-mantapan di atas sofa yang begitu empuk. Ya, dia adalah Nina dan Ciel. Ciel adalah adik sang kopral. Namun tujuan Corporal Cross ke rumah bukan untuk mereka, melainkan untuk menjemput ibu sang kopral. How are you feeling, Mom? Ibunya yang sedang sakit akan dibawa ke rumah sakit. It's just a cold. I took some vitamins. Seketika, sang kopral kembali ke ruang TV dan menanyakan kabar si rambut landak tadi yang ada di awal film. Corporal Cross dan Crane pun pergi ke rumah si rambut landak karena sang kopral mengetahui si landak sedang sakit. Kyle? Setiba di rumah rambut landak, ternyata... Ya, satu keluarga mereka metong dengan muka yang begitu sungguh kasihan. Corporal Cross dan Crane bergegas pergi dari lokasi dan meminta bantuan kepada sang kapten hitam berotot sering minum kopi di warung Mbak Betty. Seusai melaporkan kepada sang kapten, Corporal Cross kembali ke rumah untuk menjemput sang ibu untuk ke rumah sakit. Setibalah mereka di rumah sakit yang penuh dengan masyarakat penuh penyakit. Corporal Cross bertemu sang kapten
dan sang kapten memanggil Kopral Cross untuk bertemu sang dokter agar menjelaskan apa yang ia lihat di rumah rambut Cilandak. Tiba-tiba, kren yang menjaga ibu sang kopral terdiam seperti membeku. Semua yang sakit menjadi beku, dan ternyata mereka akan berubah menjadi zombie yang arogan tanpa pamrih. Di dalam kekacauan amburadul ini, sang kapten mencoba memblokir area lorong di rumah sakit ini. Namun sayangnya, sang kapten diamuk massa oleh zombie sehingga membuat dirinya dimakan, dicicipi, dicelup, diputer, dan dijilati seperti Oreo. Sang Kopral Cross bersama teman-temannya tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan sang kapten. Mereka hanya bisa lari terbirit-birit tanpa mengingat utang sang kapten kepada Mbak Sugeng. Lah, Mbak Sugeng siapa bangke? Kekacauan pun semakin menjadi tanpa ada protokol kesehatan. Kopral Cross dan dua rekannya mencoba memblokir pintu mereka agar bisa tenang untuk sementara waktu. Oh my God. What are we gonna do? Di scene lain, terlihatlah Nina dan Sil yang lari dari rumah sakit melalui hutan yang begitu gelap gulita. Dan di ujung hutan, mereka melihat sebuah tempat penyiaran radio dan di dalam gedung itu ada seseorang yang selamat untuk sampai saat ini. Nina dan Sil pun akan masuk ke sana hingga kondisi jalan raya tanpa Bapak Polantas yang berada di sana. Kembali lagi di adegan rumah sakit, sang kopral mencoba untuk keluar dari kekacauan ini dengan akan menggunakan mobil yang terparkir di luar. Namun itu mustahil karena sama saja menyetor nyawa kepada sang zombie yang tak mempunyai akhlak dan akidat. Namun, Kopral Cross melihat mobil sang kapten yang mungkin saja mereka dapat mengendarainya untuk kabur. Namun POV-nya, kunci mobilnya ada kepada sang kapten yang kini sudah menjadi bubur balado. Mereka pun berinisiatif untuk mengambil kunci mobil sang kapten dengan ke ruangan sebelah melalui tempat instalasi udara yang di atas mereka. Mereka pun memasuki dan sampai di ruangan sang kapten yang sudah tampak kaki, tangan, dan nyawa. Kopral Cross pun turun dan mengambil kunci mobil yang terletak di saku celana sang kapten. Tapi siapakah gerangan yang berada di dalam lemari besi? Ya, ternyata dia adalah rekan kerja mereka yang bernama Salazan bin Salabu. Ternyata si Salazan sembunyi di dalam lemari sesaat kekacauan sudah mulai terjadi. Mereka pun bergegas pergi dari ruangan itu dan POV-nya lagi ternyata sang kapten hidup dan menjadi sosok zombie buntung. Dengan lamanya bodohnya ini perempuan yang lama sekali dia manjat, dia ditarik oleh sang kapten dan saking bikin gregetnya ini laki-laki dua orang malah cuman bisa bilang, "Yuk, bisa yuk." Kopral Cross pun bisa sedikit kabur dari sang kapten, namun sang kapten juga ikut masuk di dalam instalasi udara tersebut. Seketika mereka bisa kembali ke ruangan semula. Sungguh kasihannya, si laki-laki putih ini digigit oleh sang kapten di tangannya. Apakah dia akan menjadi zombie? Tunggu di Parawira berikut ini. Canda don't panik bosku, masih panjang ya ini cerita. Salazan yang melihat rekannya digigit, dia mencoba membunuhnya karena takut dia akan menjadi zombie. Tapi, ini laki-laki siapa sebenarnya? Saya belum sebut namanya skip dulu dia, sebentar kita sebut siapakah gerangan. Kita lanjut di Salazan. Akan membunuh si rekannya, namun Kopral Cross mencoba meyakini Salazan untuk jangan dulu membunuhnya. Tapi sibuk-sibuk mereka berdebat, si kapten buntung itu juga sewot di atas instalasi dan pada akhirnya sang kapten yang berubah menjadi zombie disodokoro oleh si Salazan. Mamam tuh. Seusai Salazan mensodokoro sang kapten, Kopral Cross pun bernegosiasi agar tidak membunuh rekannya. Dan Salazan pun mengikuti perintah sang kopral karena jabatan yang tinggi lebih tinggi dari apapun kecuali Tuhan. Kita lanjutkan scene di mana Sil dan Nina sudah berhasil masuk di gedung penyiaran video yang
Penyiaran video lagi, penyiaran radio yang saya tidak masukkan cara mereka masuk. Makanya kalian harus nonton video fullnya. Sil pun mencoba berkomunikasi melalui radio untuk meminta pertolongan. Namun ternyata ibu Kopral Cross sudah menjadi zombie yang sangat mengenaskan. Berpindahlah lagi di scene Kopral dan 3 kawannya untuk mengambil persediaan persenjataan yang sebelumnya mereka berhasil kabur dari rumah sakit menggunakan mobil sang kapten. Tapi, salah satu rekan mereka tidak ikut karena diikat di dalam mobil karena sedikit lagi dia akan menjadi zombie yang baik hati dan tanpa pamrih. Lihatlah rekan mereka yang sudah menjadi zombie tidak melukai mereka karena ternyata rekannya adalah seorang vegetarian, tidak memakan daging. Apalagi tidak memakan teman ya. Seusai mereka mengambil persenjataan dan kembali ke mobil, mereka digejat oleh apa sih? Kalau dihadang bahasa Indonesia apa ya? Itu saja, dijegat oleh sekumpulan sosok zombie. Mereka pun melawan dengan senjata yang mereka miliki sehingga membakar mereka menjadi abu. Scene dipindahkan lagi ke tempat radio yang dimana Nina melihat tisu yang habis digunakan dan ada cairan merahnya. Dia pun memberi kode kepada Chill dan mengambil sebuah pisau kecil dan mengancam mereka siapa yang habis sakit. Down and answer the question. One of them. I said sit down. Tada! Ada yang mengaku, tak ada yang mengaku. You scared me. Tapi ternyata bosku, si bapak gondut lah itu yang merubah menjadi zombie. Get off the couch. Terjadilah duel by one antara Nina dan si gendut yang kurang bagus cara berkelahinya. Seketika Kopral Cross akan pergi ke suatu tempat, dia mendengar suara adiknya di siaran radio dan Kopral pun bergegas menjemput adiknya. Nahasnya, ibu sang Kopral yang sudah menjadi zombie ditabrak metong oleh anaknya sendiri dan dia sudah tidak peduli apa yang terjadi. Trevor, it wasn't her. Not anymore. Di saat mereka mau pergi, Nina masuk ke dalam untuk memanggil tetangga atau apalah namanya yang mereka bersama-sama untuk sembunyi. Tapi sayangnya, mereka sudah mati dan si ibu ini menjadi zombie juga. Sehingga terjadilah baku pukul. Seusai mereka pergi, mereka bersembunyi di salah satu gudang yang dimana tempat ini adalah tempat awal scene tadi tempat mereka bersilaturahmi Bieber. Ternyata tempat ini adalah sebuah laboratorium tempat awal mulanya dibuatlah virus ini. Mereka bersembunyi namun rekan mereka yang baik itu sudah jadi zombie malah teriak tidak jelas sehingga memancing adrenalin para zombie untuk menyerbu. Alelelele adrenalin deh. Stop it! Mereka pun masuk ke ruangan tersembunyi lagi dan menemukan si pria yang ternyata adalah sebuah ilmuwan yang membuat virus ini. Sebut saja namanya Ayes. Itu saja kita sebut karena betulan saya tidak tahu namanya. Ayes pun mengakui bahwa merekalah yang membuat virus ini untuk guna mempertahankan negara. Namun salah blocking. Your name's on every one of them. There were few select scientists studying certain biochemical agents. Semua dijelaskan oleh Ayes dan mereka melihat video ini sebelum virus ini menyebar. Yang ternyata dia masih hidup dan sudah berubah menjadi zombie. Seal myself inside this bunker. Ya dapat dikatakan dia adalah zombie yang kuat, paling kuat, sekuat, terkuat lah dari zombie yang saat ini yang ada di film ini. Susah kali cara sebutnya wah. Kopral Cross bersama teman-temannya diserang oleh sang ilmuwan itu yang sudah menjadi zombie. Dapat disaksikan saudara-saudara secanggih dia begitu cepat menggilir bola namun apa saja yang terjadi tidak mudah begitu saja pemirsa. Dia terkena peluru dan tembak mereka sayang sekali. Mereka pun membentuk kelompok kecil untuk mencari zombie tersebut. Namun nahasnya Salazar dikeroyok oleh zombie sehingga dia pun metong juga demi menyelamatkan sang Kopral.
Terlihatlah mereka bertemu kembali, sisa Anna, Kopral, dan Cel. Mereka pun melihat sebuah tabung gas LPG dari Mbak Sugeng dan akan berniat meledakkan tempat ini agar semua zombie yang ada di sini menjadi terbakar. Zenja! Kopral Cross pun pergi memancing para zombie, namun kasihannya Kopral Cross di HBD sama zombie liar itu. Seketika Kopral mau dimasak oleh zombie, ternyata cinta-cintanya Kopral Cross ada juga di situ, sehingga zombie itu melontarkan sebuah tembakan dan menembak zombie liar itu. Sehingga si Anu, tadi namanya saya lupa dihantam sama zombie liar dan dipelintir lehernya hingga tabu lengker. Seusai disapu rata ini zombie baik, Kopral Cross pun dikejar sekelompok zombie sehingga ke tempat yang mereka sudah persiapkan bahan peledak. Dan apa yang terjadi? Mereka pun habis terbakar dan menjadi sate kambing. Dan film pun selesai. Jadi film ini sudah jelas ya bahwa ternyata virus ini dibuat oleh ilmunya untuk menjaga pertahanan negara, namun salah sasaran yang mengakibatkan masyarakatnya lah yang menjadi korban. So everybody yang budiman dan sejawat, sampai di sini spoiler film yang kuberikan pada kalian. Sampai jumpa di spoiler film selanjutnya. Bye.